Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada acara renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada pagi ini, sebelum kita melakukan atau menikmati sabdanya, lebih dahulu kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memberikan kepada kami tuntunan, berkat yang kami sudah mengecap dan merasakan dalam kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan tuntun kami pada pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, agar kami boleh mengerti akan sabda-Mu, dan kami boleh merasakan, mengecap akan keindahan sabda-Mu. Memberkati kami juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar tentang sebuah perikop, yaitu dalam Nehemia pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-3, 4. Dan sebenarnya kalau bisa, Anda bisa baca keseluruhan perikop dari pasal ini, supaya lebih mengerti akan isi dari kabar baik ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca pada ayat yang ke-3. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yaitu baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat ke-4, ia membacakannya beberapa bagian daripada kitab itu di hadapan di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah peristiwa yang luar biasa, yang menarik, yang dicatat oleh firman Tuhan, bagaimana orang Yahudi pada waktu itu rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu hukum Taurat Musa. Itulah sebabnya mereka menyuruh Imam Ezra untuk membacakannya itu. Dan mereka antusias, mereka penuh dengan perhatian akan bacaan Taurat yang disampaikan oleh Imam Ezra ini. Dan dikatakan di sini bahwa mereka mendengarkan pembacaan firman Tuhan mulai pagi sampai tengah hari. Saya bisa membayangkan bagaimana berapa jam mereka ini penuh dengan perhatian dan penuh dengan antusias mendengarkan pekabaran bacaan Taurat Musa yang dibacakan oleh Imam Ezra ini. Paling tidak 3 jam atau bahkan mungkin 4 jam mereka dengan penuh perhatian, antusias
untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Pertanyaan adalah kenapa? Kenapa mereka begitu antusias untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan? Rupa-rupanya saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bangsa Yahudi baru pulang dari pembuangan Babilonia. Berapa tahun? 70 tahun mereka dibuang ke Babilonia. Dan tentunya ada suatu kerinduan, ada rasa kelaparan, ada rasa kehausan yang dirasakan oleh umat-umat Tuhan, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena selama 70 tahun mereka tidak mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 70 tahun. Itulah sebabnya mereka rindu, mereka haus, mereka lapar akan pekabaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita umat-umat Tuhan? Apakah kita juga mempunyai suatu kerinduan sama seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu? Kita merasakan kelaparan akan pekabaran firman Tuhan, ataupun juga merasakan kehausan akan firman Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati kita kita belajar akan sikap dari orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita mengikuti ibadah secara offline? Apakah kita penuh dengan antusias mendengarkan pekabaran, ataukah kita menyepelekan pekabaran tersebut, bahkan main HP, main game? Sering kita melihat orang-orang yang tidak antusias untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada waktu ibadah offline. Sekarang bagaimana dengan ketika kita beribadah online? Banyak media sosial sudah menyediakan kepada kita melalui internetnya pekabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan tentunya berapa jam kita belajar firman-Nya, berapa jam kita ini menikmati sabda Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masa-masa pandemi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita ada satu kerinduan untuk mendengarkan sabda Tuhan, baik itu melalui offline atau juga melalui media sosial secara online, secara virtual. Itulah sebabnya ketika mereka merasakan kehausan akan sabdanya, ketika mereka merasakan kelaparan akan sabdanya, mereka antusias untuk mendengarkan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dalam Matius pasal ke-5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang sebentar, keliru ya. Ayat 6, bukan ayat 8. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-6. Maaf, Pak Operator, yang dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Ini adalah firman dari Tuhan Yesus ditujukan kepada kita umat-umatnya. Bila mana kita ini merasakan kerinduan kita, kehausan kita, kelaparan kita tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kepada kita kepuasan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, marilah kita belajar dari orang yang Yahudi untuk selalu dan selalu punya kerinduan, punya kerinduan akan firman Tuhan, punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan, sehingga melalui kehausan kita akan firman Tuhan, melalui kelaparan kita akan firman Tuhan, kita akan dipuaskan. Dan tentunya saudara-saudara, kita akan terberkati dengan pekabaran firman Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera boleh menjadi bagian kita masing-masing. Dan berkat kasih karunia Roh Kudus boleh menuntun kita dalam langkah-langkah kita, baik itu melalui dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan ketika kita mempelajari sabdanya, ketika kita menyelidiki sabdanya, seperti apa yang menjadi kerinduan dari orang-orang Yahudi. Tuhan memberkati. Amin.